Selamat malam. Malam Bapak. Bapak mulai Ibu. Ya. Mute aja ya. Ya, udah mulai. Selamat malam Ibu Bapak Romo, terkasih. Kita jumpa kembali malam ini dalam sesi ke-11 pembelajaran kita bersama Gembala kita Romo Alfonsus Setio Gunawan. Selamat datang dan salam sehat sejahtera selalu. Terima kasih untuk kesetiaan kita dan semangat kita untuk terus belajar. Malam ini kita kembali akan bersama-sama dengan Gembala kita Romo Alfonsus Setio Gunawan untuk mempelajari Injil Matius bab 16 sampai 17 kalau nggak salah begitu ya, sesuai informasi yang kita terima setelah seminggu yang lalu kita libur sejenak. Semoga energi dan semangat kita makin berkobar meskipun libur satu kali pertemuan, tapi pertemuannya tidak hilang dan kita tetap lanjutkan, dan sekarang kita memasuki pertemuan ke-11. Seperti biasa, sebelum dimulai, sebagaimana ditampilkan dalam layar kita sampaikan, tidak ada kolekte selama kursus Injil Matius ini. Sebagai ungkapan syukur dan persembahan kasih, silahkan disalurkan melalui rekening PGDP Santo Gabriel di 093 303 3349. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menyampaikan persembahan kasih dan ungkapan syukurnya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan dan semua yang boleh akan kami gunakan dan kami nikmati dalam pertemuan malam ini. Terima kasih untuk semangat dan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, tentu untuk terus mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui pembelajaran Injil Matius. Kami mohon berkat-Mu dan penerangan-Mu bagi kami semua, bagi gembala kami, dan juga bagi kami semua yang hadir di kelas ini. Juga bagi semua perlengkapan dan peralatan yang kami gunakan, kiranya kami boleh menjalaninya dengan gembira, sukacita, dan lancar. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya sebelum serahkan waktu kepada Romo kita tercinta, saya akan membacakan beberapa hal sebagai reminder dan refresh kembali. Tata tertib kita sebelum pembelajaran dimulai, sebagaimana kita sudah lakukan tadi, mic maupun video boleh on untuk kita saling sapa dan saling menyampaikan kabar. Selama sesi pembelajaran, kita harapkan mic off, kemudian video boleh on atau off. Peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku dan bukan yang elektronik supaya kita juga bisa mencermati dan memberikan catatan-catatan atau menggarisbawahi atau memberikan highlight. Kemudian selanjutnya pertanyaan mengenai materi kursus kitab suci silahkan dituliskan di live chat dengan format tanya _2 pertanyaan bab berapa ayat berapa. Demikian sebagai refresh tata tertib kita dan sebagai rundown. Kita memulai jam 19.35 nanti akan dimulai pembelajaran oleh gembala kita. Kemudian nanti pada 8:30 lebih 5 menit akan ada sesi tanya jawab dilanjutkan dengan penutup lalu pengumuman untuk sesi berikutnya. Saya kira demikian sebagai refresh kita untuk malam ini. Mari kita sambut Pastor kita Romo Alfonsus Setio Gunawan dengan gembira dan dengan tepuk tangan begitu setelah sekian hari kita tidak ketemu, Romo Gun. Monggo Romo, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam, selamat jumpa lagi setelah kita libur satu kali. Nah, pertemuan kita tinggal beberapa kali lagi.
sudah sampai pada akhir-akhir perjumpaan kita. Nah, kita sampai bab 16. Kita langsung saja bahwa bab 16 menjadi bab peralihan antara tema yang besar, tema kerajaan surga atau kerajaan Allah, yang kemudian menjadi tema gereja. Gereja menjadi perwujudan dari kerajaan Allah itu sendiri, dan nanti seterusnya akan berubah atau berpindah dari orang-orang Yahudi yang diserai oleh Tuhan untuk menjadi penggarap, menjadi pekerja-pekerja, penggarap-penggarap kepada gereja. Nah, bab 16-17 adalah masa peralihan dari kerajaan Allah menjadi gereja. Nah, dari bab 16 ayat 1 sampai 12 itu kita sudah sering kali bicara bagaimana pertikaian atau pertentangan pendapat antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Karena orang-orang Farisi dan Saduki berpegang teguh pada Taurat Musa, dan di dalam orang-orang Farisi ada banyak aturan tambahan. Orang-orang Saduki masih ketat pada Taurat Musa. Nah, sekarang kita masuk ke bab 16 ayat 13 saja langsung tentang Petrus. Ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kita lihat peta Kaisaria Filipi, di sana ada di atas. Kalau kita melihat peta, Yesus biasanya berada di sekitar Danau Galilea di Kafarnaum. Tapi kali ini Yesus mengajak mereka semua, para muridnya, untuk pergi ke atas sedikit ke Kaisaria Filipi. Seperti yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, disebut Filipi karena berhubungan dengan Herodes Filipus. Di situ menjadi sebuah wilayah yang diserahkan oleh bapaknya Herodes Agung kepada Herodes Filipus. Maka tempat itu disebut sebagai Kaisaria Filipi. Kaisaria adalah nama yang dipakai sebagai nama kehormatan kaisar. Nama Kaisaria kita bisa melihat ada dua, ya, seperti Antioquia itu juga ada dua. Dalam peta kita lihat Kaisaria yang tanpa Filipi itu ada di pantai Laut Tengah, di selatan. Sedangkan Kaisaria di mana Yesus bersama para murid itu berbicara, di sana ada di sebelah utara. Kita lihat panahnya di sana, ada di gambar. Yesus pergi dari wilayah sekitar Danau Galilea menuju ke utara. Di sana ada sebuah tempat namanya Kaisaria Filipi. Kalau kita ke atas lagi, kita sampai ke Gunung Hermon. Di Gunung Hermon itu nanti ada sumber air yang juga mengalir dari salju Gunung Hermon menuju ke Danau Galilea. Ada yang ditanyakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dua pertanyaan. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Satu pertanyaan yang beda dengan Injil Markus dan Injil Lukas. Biasanya Yesus bertanya, atau dalam Markus ditanyakan, siapakah aku ini menurut banyak orang, menurut orang lain. Siapakah aku ini? Di dalam Injil Matius langsung ditanyakan,
siapakah anak manusia itu. Ya, itu bedanya. Di sana sudah diarahkan bahwa Yesus juga mempunyai gelar anak manusia, yakni bukan hanya sekedar bahwa Yesus manusia, tetapi dalam kitab Daniel dan kitab-kitab Apokalips, itu Yesus mendapatkan gelar anak manusia, berarti ada satu pemahaman bahwa seperti orang-orang yang zaman dahulu mempunyai, boleh dikatakan, nilai-nilai surgawi, nilai-nilai yang lebih dari sekedar hanya manusia, tetapi ada nilai ilahi, pribadi yang mempunyai unsur ilahi di sana. Maka jawab mereka, karena pertanyaannya anak manusia, maka orang-orang yang mempunyai pribadi yang dijiwai oleh Sang Ilahi dijawab di sana. Seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Jadi misalnya para nabi itu punya relasi khusus dengan Tuhan, dengan Allah. Maka pertanyaannya juga seperti itu. Lalu orang-orang di sekitarnya itu hanya menangkap bahwa Yesus adalah seperti para nabi, mempunyai jiwa keilahian, tetapi tetap sebatas para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Sekarang pertanyaannya bukan siapakah anak manusia, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti ada satu gelar yang lain lagi, anak Allah yang hidup. Kalau kita beberapa kali membaca ketika ada orang-orang kerasukan setan dan setan itu berteriak, aku tahu siapakah engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sebetulnya di sana sudah mau dinyatakan bahwa anak Allah itu adalah orang-orang yang kudus dari Allah. Orang-orang yang spesial diurapi oleh Allah. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah kekasan dari Matius. Di dalam Injil yang lain tidak ada. Maka Petrus mendapatkan tempat yang sangat istimewa di dalam Injil Matius. Juga ketika kemarin kita bicara di bab 14, ya, ketika Petrus diajak untuk berjalan di atas air, dan itu hanya ada di dalam Injil Matius juga, dalam Injil yang lain tidak ada. Maka Matius menempatkan Petrus secara khusus di sana. Ya, yang berjalan di atas air itu hanya dalam Injil Matius. Injil yang lain tidak ada. Injil yang lain hanya ketika Yesus ada berjalan di atas air, langsung naik ke perahu begitu saja. Tetapi di dalam Injil Matius, di sana ada wacana yang lain, karena Matius mengangkat satu tema peralihan, yakni gereja. Maka di sana ada kata gereja, yakni jemaat. Di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya 4 Injil, kata jemaat itu hanya ada di sini. Dan nanti juga di dalam bab 18 ayat 16. Jemaatku, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat itu gereja. Ya. Jadi kalau kita semua ditanya, di mana tempatnya, di mana ditemukan bahwa Yesus mendirikan gereja, ya di sini nih. Ya. Dalam bab 16 ayat 18 menjadi sebuah bukti
bahwa yang mendirikan gereja adalah Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi orang Katolik, orang Kristiani ini karena kita mengikuti Yesus yang mendirikan gereja. Gereja dalam arti bukan gedung gerejanya, tetapi jemaat seluruh umat Allah yang percaya kepada Kristus. Dan itu dibangun di mana? Dibangun di atas batu karang. Kalau kita di Jakarta ini tidak terlalu banyak melihat batu karang ya. Kalau kita pergi ke Gunung Sinai atau ke Petra atau ke tempat-tempat yang lain, itu kita akan melihat seluruh bagian atau wilayah itu diwarnai oleh batu karang. Batu karang yang kokoh, yang kuat, yang luar biasa. Tidak pernah akan kena badai dan kena angin, kena air, hujan, tetap tegak berdiri. Nanti gereja yang seperti itu, yang kokoh, yang kuat, itu seperti apa? Nanti akan kita lihat di dalam bab 18, 19, dan seterusnya. Itulah kehendak Yesus, bahwa Yesus ingin mendirikan sebuah gereja yang kokoh, yang kuat, yang tidak, bahkan dikatakan di sana, alam maut pun tidak akan menguasainya. Begitu kuatnya gereja yang dibangun oleh Yesus sendiri. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Luar biasa, Yesus memberikan kepercayaan bahwa Petrus ini, Petrus artinya batu karang, maka memang kata Simon ketika Yesus memanggilnya dari pantai Danau Galilea, yang dipanggil adalah Simon. Dan ketika Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus, kepada Simon yang luar biasa, maka dia diberi nama Petrus, ya, artinya batu karang. Petrus menjadi penjaga luar biasa, memegang kunci kerajaan surga, supaya apa? Supaya kerajaan surga ini tidak lagi dikuasai oleh kekuasaan dosa dan kegelapan. Petruslah yang menjaga. Lalu kata Mesias yang dikatakan oleh Simon Petrus, itu dipengaruhi oleh pemahaman perjanjian lama. Ya, kita lihat bahwa setelah Raja Daud mati, tidak ada raja lagi yang sehebat Raja Daud. Raja-raja yang sesudah Daud itu rajanya payah-payah semua. Ya. Sehingga tidak ada yang sehebat, meskipun ada yang taat, ada yang baik dalam sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, tetapi hampir semua raja-raja itu sangat parah dan tidak taat 100%. Maka di sana ada sebuah pengharapan, namanya harapan mesianisme, yakni mereka orang-orang Israel punya pengharapan akan hadirnya seorang Mesias, yakni seorang raja politik, seorang yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan. Waktu Yesus itu penjajahan Romawi. Nah, maka kata Mesias yang dikatakan oleh Petrus itu masih Mesias lama, ya. Mesias lama. Maka dikatakan di sana ayat 20, kita lihat 16 ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Karena apa? Karena Mesias yang diajarkan oleh Petrus, dikatakan oleh Petrus, itu masih Mesias perjanjian lama, yaitu Mesias politik, ya,
yang tidak akan mati, yang akan berjaya selama-lamanya. Maka ini kata Mesias yang dikatakan Petrus itu beda dengan Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga kalau Petrus memberitakan kepada banyak orang siapakah Yesus Mesias Petrus, maka nanti akan terjadi satu kesalahan yang luar biasa sepanjang masa. Sehingga Yesus melarang, jangan ngomong-ngomong ya, waktunya belum tiba, karena Mesiasmu itu adalah Mesias politik, Mesias Israel. Tetapi Mesias yang mau dikatakan, dimaksudkan oleh Yesus adalah Mesias yang menderita sengsara. Maka sesudah Petrus mengatakan engkaulah Mesias, dilanjutkan dengan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Ya, karena apa? Karena pernyataan Mesias Petrus harus dikoreksi oleh Yesus. Bukan Mesias politik yang akan membantai musuh-musuhnya, akan berperang, akan menjadi pahlawan hebat yang tidak akan mati selama-lamanya, tetapi justru Mesias yang diajarkan oleh Yesus, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Mesias yang menderita sengsara, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Maka kalau kita mencari di mana Yesus menubuatkan penderitaan, wafat dan kebangkitannya, nanti sampai 3 kali di dalam Injil Matius, ditambah 1 kalimat, 1 ayat bab 26. Jadi untuk menjelaskan tentang penderitaan Yesus. Di mana penderitaan Yesus yang pertama itu dinubuatkan, itu pasti sesudah Petrus menyatakan engkau adalah Mesias. Di dalam Injil Markus juga sama. Begitu juga di dalam Injil Lukas. Sehingga Yesus harus mengoreksi bahwa Yesus Mesias yang dimaksudkan bukan Mesias politik. Ya. Moga-moga menjadi jelas ini. Maka kadang-kadang ada yang bertanya, kok Yesus selalu melarang ya? Dalam Injil Markus lebih sering kali dikatakan itu, jangan ngomong-ngomong loh, awas loh. Jangan bicara dulu tentang Mesias. Karena apa? Mesiasnya, Mesias masih perjanjian lama. Tetapi seperti zaman dulu dan zaman sekarang, kalau orang itu dilarang biasanya malah nekat. Gitu. Kalau kita lewat di jalan BSD itu kan ada tulisannya, besar sekali. Jangan menengok ke kiri, wah malah nengok gitu. Ya. Ada tulisan besar tuh, malah pengen tahu. Maka seperti itu juga, jangan ngomong-ngomong kepada siapapun, malah ngomong-ngomong. Seperti kita-kita ini juga. Ya. Maka Yesus mengkoreksi dengan sebuah nubuat ayat 21 dan seterusnya. Ya. Setelah dinubuatkan, kemudian dikatakan apa? Kalau kamu mau mengikuti aku, harus mengikuti Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus. Ikut menderita sengsara. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sesudah itu ayat 12, kelihatan sekali bagaimana Petrus masih berpegang teguh pada pemahaman Mesias lama, Mesias politik. Maka Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia. Ya, hebat sekali ya, Petrus berani menegur Yesus. Ya. Tegurannya luar biasa, keras sekali. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu tidak sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Satu teguran yang cukup keras yang dibuat oleh Petrus, karena Petrus adalah didikan perjanjian lama. Sejak kecil dia berada di Galilea dan tahu persis ajaran tentang perjanjian lama. Ya. Maka pemahaman semacam ini juga sekarang ini masih beredar.
beredar di sekitar kita juga, bukan? Bahwa Mesias Yesus itu tidak mati di salib. Yang disalib adalah orang lain. Itulah akibatnya dari ngomong-ngomong yang tidak bisa direm. Mesias, kalau Yesus dikatakan Mesias, orang mengatakan Mesias, Yesus tidak mati. Lalu disalib siapa? Yudas. Inilah akibat dari kata-kata Petrus, bahwa Petrus pun juga mempunyai pemahaman tentang Mesias yang tidak mati, tapi langsung mulia. Seperti Nabi Elia kan? Elia tidak mati, tapi langsung naik ke surga dengan kereta apinya itu ya. Kereta yang berapi maksud saya, bukan sepur kereta. Lalu gantian, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, gantian sekarang Petrus dimarahi ya. Hanyalah iblis, bahkan ini dikatakan Yesus lagi kerasukan iblis gitu. Karena apa? Karena Yesus yang menderita sengsara itu adalah kehendak Bapa. Tetapi iblis menggoda manusia. Kita ingat godaan-godaan Yesus di bab 4 ayat 1 sampai 13 bahwa anak Allah itu betul-betul dikatakan oleh iblis di sana. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Sebuah pemahaman tentang Yesus Sang Mesias yang berasal dari Allah. Engkau adalah anak Allah. Kalau engkau anak Allah dan lain sebagainya. Maka kemudian Petrus ditegur keras oleh Yesus gantian. Bahwa tegurannya itu lebih berat lagi. Hanyalah iblis, engkau satu batu dah sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Bagaimana dipikirkan oleh manusia? Sebetulnya berhubungan dengan bab 16 ayat 5 tadi, tentang orang Farisi dan orang Saduki. Ya. Karena orang Saduki itu selalu berpikir bagaimana bisa mengalahkan Roma dan berperang politik. Namun Yesus memberitakan satu Mesias yang baru, Mesias yang menderita mati di kayu salib seperti yang kita imani sekarang ini dalam perjanjian baru. Maka di sana ada satu perubahan, ya kita tadi dari awal mengatakan perubahan dari pemahaman perjanjian lama menuju kepada pemahaman perjanjian baru. Dari orang-orang Yahudi kepada gereja, ada peralihan di sana. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, nah inilah urutan yang bagus sekali ya. Dari kata Petrus, Mesias politik, ditegur oleh Yesus, Mesias yang menderita. Maka kalau kamu sebagai orang yang mau menjadi pengikutku harus mengikuti Mesias yang menderita. Jangan Mesias yang politik. Jangan Mesias yang berperang mengalahkan orang lain. Tetapi Mesias yang ikut dalam penderitaan. Jadi urutannya begitu. Yesus menubuatkan penderitaannya, lalu kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Pasti ini ya, ini ditulis oleh Matius sesudah semuanya terjadi, bukan? Karena kok Yesus sudah tahu kalau mau disalib padahal belum disalib ya. Itu dikatakan kamu harus ikut memikul salibnya padahal Yesus belum disalib. Jadi ini satu katekese yang disampaikan oleh Matius, oleh gereja pada waktu itu bahwa kalau kita menjadi orang yang mengikuti Yesus, harus juga ikut memikul salib Yesus yang nanti akan terjadi. Tapi ini ditulis sesudah semuanya terjadi menjadi bagian katekese dari umat Kristiani atau gereja. Kita sudah bisa masuk dalam gereja di sana.
Harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Ada 3 kata yang bagus. Mengikuti Yesus, memikul salib, ya, menyangkal diri. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini sudah kata kisah semuanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Ini kata kisahnya, pengajarannya. Maka kalau kita mau mengikuti Yesus sampai pada keselamatan, kita juga harus mengikuti Yesus di dalam jalan salibnya. Mungkin jalan salib zaman dahulu sama sekarang ada bedanya juga ya, bagaimana orang-orang itu memikul salib. Sekarang ini pun ketika kita memperjuangkan sebuah nilai-nilai kebenaran dan kadang-kadang harus memanggul salib menghadapi sebuah penderitaan, di sana kita juga memanggul salib Yesus. Paus Fransiskus seringkali memberikan contoh-contoh yang sederhana. Bagaimana misalnya seorang ibu harus menemani anaknya belajar sampai larut malam, sampai ngantuk-ngantuk, atau anaknya sedang sakit, atau di dalam satu persoalan hidup rumah tangga di mana misalnya ditinggalkan oleh suaminya, tapi dia dengan setia tetap ikut Yesus dalam penderitaan, dan dia tetap setia kepada Yesus. Itu orang juga memanggul salib. Lalu seterusnya dan seterusnya itu menjadi sebuah katekese yang nanti bisa dibaca sendiri. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Kita semua mempunyai segala-galanya, memperjuangkan segala-galanya dengan apa? Dengan misalnya ada orang yang mempunyai harta sekian banyak disimpan di luar negeri. Dia mendapatkan harta dunia, tetapi karena diperoleh dengan cara yang tidak baik, berarti dia kehilangan surganya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bisa merasakan, saudara-saudara, Bapak Ibu, bahwa ditinggalkan oleh orang yang dicintai itu berat sekali. Kemarin ada Dalang Seno yang seminggu yang lalu itu meninggal, orang semua kaget luar biasa, pecintanya beribu-ribu orang menangis semua. Itu baru dalam taraf cinta manusia. Ketika sampai itu Didi Kempot mati juga banyak yang kehilangan. Ini para murid Yesus yang bertahun-tahun tidak pernah berpisah dan tidak pernah para murid itu memperkirakan atau boleh dikatakan tidak mengira bahwa Yesus mau mati. Mereka berharap banyak, bahkan nanti bab 20 itu dikatakan siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, juga di dalam bab 18. Bahkan mereka sudah mempunyai pengharapan, Mesias politis itu ada di dalam benak semua para rasul, sehingga mereka ingin menjadi orang-orang terdekat dari Yesus. Tetapi ketika Yesus kemudian mengatakan bahwa aku mau mati disalib, mau dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, suasananya berbeda sekali. Suasana dalam kehidupan para murid mulai bingung, mulai gundah gulana, mulai sedih, dan lain sebagainya. Apa yang kemudian mau dikatakan oleh Yesus untuk menghibur kesedihan mereka? Itulah bab 17. Kita lihat. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi, tidak pernah disebut Gunung Tabor, tetapi kira-kira gunung yang paling tinggi yang ada di Israel, itu pertama Gunung Hermon, kedua Gunung Tabor.
Ada orang yang berpendapat diajak ke Gunung Hermon, tapi itu dinginnya bukan main Gunung Hermon, bisa minus. Ya. Tetapi ada orang yang berpendapat sejak zaman bapak-bapak gereja abad pertama, itu mereka berpendapat bahwa gunung yang tinggi itu adalah Gunung Tabor. Nah, kita bisa melihat kata ayat pertama, 6 hari kemudian. 6 hari kemudian. Dari kalau kita melihat petanya yang tadi, ya, ketika Yesus berbicara tentang apa? Tentang dirinya, siapakah menurut kamu aku ini? Itu ada di gunung, bukan di lembah, di Kaisaria Filipi, itu menuju ke utara. Dan dikatakan 6 hari. 6 hari berarti apa? Kira-kira perjalanan antara Kaisaria Filipi sampai ke Gunung Tabor, itu dekat Nazaret ya, Gunung Tabor, itu kira-kira 6 hari. Karena apa? Karena jalannya memang pertama jauh dan naik turun. Apalagi kalau kita naik Gunung Tabor, itu pasti cukup capek ya. Itu kalau naik taksi kira-kira ya 15-20 menit naik mobil. Berarti kalau jalan kaki juga cukup jauh, cukup capek juga. Sehingga antara Kaisaria Filipi sampai ke Gunung Tabor itu perjalanan 6 hari. Ya. Maka disebut 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi apa yang terjadi di sana? Yesus dimuliakan, Yesus menampakkan kemuliaan. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi para murid Yesus setelah mereka sedih luar biasa karena gurunya mau mati. Kita nanti melihat bagaimana Petrus itu membela Yesus luar biasa ketika mau ditangkap. Bahkan dengan Thomas mengatakan, yuk kita pergi untuk mati bersama dia. Aku akan mati bersama, sekalipun aku harus menyerahkan nyawa. Itu luar biasa kan pembelaan Petrus untuk Yesus. Maka peristiwa kematian Yesus yang sudah dinubuatkan menjadi peristiwa duka yang mendalam bagi para muridnya. Nah, ketika mereka semua melihat Yesus yang mulia, menjadi sebuah penghiburan bahwa apa? Bahwa kematian atau penderitaan itu tidak selamanya akan membuat mereka hancur lebur. Ya, kalau di dalam nyanyian itu apa? Tergeletak ya, tidak akan tergeletak, tetapi tidak akan mati, tetapi ada sebuah pengharapan. Ternyata ya, penderitaan yang dialami oleh Yesus dan setiap orang yang mau berkorban, membela kebenaran meskipun harus menderita, tapi penderitaan itu tidak akan selamanya. Maka Yesus menampakkan kemuliaan menjadi sebuah pengharapan bagi para murid bahwa mengikuti Yesus nanti akan sampai pada kemuliaan juga. Kemuliaan itu digambarkan seperti apa? Wajahnya bercahaya seperti matahari. Bersinar, bercahaya, berwibawa luar biasa. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.
Di sana ada dua tokoh besar, Musa dan Elia. Ini adalah dua pribadi yang begitu banyak ditulis baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dua tokoh ini. Kadang-kadang disebutkan namanya, kadang-kadang tidak. Tetapi disebutkan dengan lain. Misalnya saja, Musa dan Elia. Di teks lain ada yang mewakili Musa, itu siapa? Musa juga dipakai sebagai nama kewibawaan Taurat. Sehingga disebutkan dua, Taurat dan Nabi. Nabi diwakili oleh Elia. Dua tokoh ini menjadi tokoh penting dalam Perjanjian Lama. Musa menjadi wakil dari seluruh kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat. Dan Nabi Elia menjadi tokoh yang mewakili para nabi. Karena di dalam Perjanjian Lama, kalau kita semua Perjanjian Lama disusun menurut kanon Katolik, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama Taurat dan kitab sejarah, lalu di tengahnya itu kitab-kitab kebijaksanaan, lalu bagian ketiga kitab para nabi. Itu Perjanjian Lama menurut kanon Katolik. Tetapi dalam Perjanjian Lama menurut orang Yahudi itu kitab Musa dan para nabi. Ya. Oleh karena itu dua tokoh ini disebutkan. Misalnya kalau kita membaca sedikitlah. Matius 22 ayat 40 misalnya saja kita coba lihat. Matius 22 ayat 40. Sudah ketemu? Ya. Itu ketika bertanya tentang hukum yang utama di atasnya. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah. Lalu dicobai oleh mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan lain-lain sebagainya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua kata itu selalu berdampingan. Ya. Karena apa? Karena dua kata ini menjadi skema dari orang-orang Israel. Boleh dikatakan menjadi sebuah ikrar yang terus-menerus diucapkan dari orang yang masih kecil atau anak-anak sampai dewasa. Dua kata ini, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama, menjadi sema dari orang-orang Israel sepanjang masa sampai sekarang ini. Ya. Maka tadi dikatakan dalam ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau seluruh hukum Taurat Perjanjian Lama dan para nabi itu kemudian dicari intisarinya, itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, nanti dalam teks-teks yang lain dipersoalkan oleh orang-orang Farisi dan nanti oleh seorang pemuda yang bertanya dalam Injil yang lain. Ya, ketika dikatakan, siapakah sesamaku manusia itu? Ketika di dalam, kalau kita pinjam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37, itu ada seorang pemuda yang bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Ini kita lihat dalam pandangan, ternyata pandangan sesama antara Perjanjian Lama orang-orang Yahudi dan Perjanjian Baru sesama menurut
kita, orang Kristiani itu beda. Dalam Imamat 18 ayat 19 dikatakan di sana, cintailah sesamamu. Tetapi sesama yang dimaksudkan dalam perjanjian lama adalah sama-sama orang Yahudi. Itu yang disebut sesama. Maka kemudian diperbarui oleh Yesus, sesamamu manusia dengan sebuah cerita. Jadi sesama manusia menurut Yesus tidak ada batasnya, karena kasih itu tidak terbatas. Kasih itu menembus tembok-tembok, menembus batas-batas ruang dan waktu. Maka kalau kita umat Kristiani, umat Katolik pada bulan November ini mengasihi sesama, itu juga tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, karena kasih itu tidak ada batasnya. Bahkan batas hidup dan mati itu tidak ada. Sehingga kalau kita orang Katolik mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal, itu landasannya adalah kasih. Kasih Kristus yang tidak ada batasnya. Maka doa untuk orang yang meninggal dasarnya adalah kasih yang tidak terbatas. Karena kita punya komunitas dalam gereja itu ada 3, bukan? Komunitas gereja yang masih hidup sekarang ini kita, lalu komunitas gereja yang berada di dalam api penyucian, dan komunitas gereja yang sudah mulia di surga seperti para kudus. Ya, jadi dalam komunitas-komunitas itulah kasih itu tidak pernah ada batasnya, sehingga doa-doa kita selalu bisa menembus karena kasih itu tidak terbatas. Nah, sehingga jelas bahwa ajaran Yesus tentang kasih itu menembus batas-batas apapun juga, sehingga dari kitab Taurat itu tergantung pada ajaran kasih yang utama. Pada kedua hukum itulah tergantung kitab Musa dan kitab para nabi. Sering disebutkan diganti Musa dan Elia, atau Taurat dan Nabi. Itu kalau kita lihat dari perjanjian lama ada semua, banyak sekali. Sehingga 2 orang tokoh itu seringkali digabungkan di dalam kitab suci dalam ajaran-ajaran gereja. Lalu apa yang dikatakan? Begitu indahnya, begitu enaknya, begitu nyamannya tinggal di Gunung Tabor karena Yesus kelihatan mulia, para muridnya lalu berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, jika kau mau, biarlah kudirikan di situ 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang dia berkata demikian, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, kalau kita membaca suara yang ada dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kita ingat peristiwa apa? Kata yang sama yang keluar. Kita lihat Matius bab 3 ketika Yesus dibaptis. Mari kita lihat. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Bab 3 ayat 17. Kita mulai dari 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama kan? Sama persis.
Tidak ada bedanya. Nah, maka apa yang mau dikatakan di sana, kenapa kata-kata itu selalu keluar? Nanti sebetulnya kata-kata itu keluar, inilah anak yang kukasihi, adalah sebuah pernyataan Allah tentang siapakah Yesus itu. Dan ini sebetulnya dikatakan ketika Yesus juga sudah menyelesaikan segala-galanya, seluruh perjuangan hidupnya sampai pada kematian dan kebangkitan. Maka kata-kata ini sebetulnya kata-kata Yesus yang mulia. Ya, Yesus yang sudah menyelesaikan segala-galanya setia sampai akhir. Maka ketika Yesus menyatakan atau Matius menyatakan kata-kata Bapa dari surga itu seperti itu, sebetulnya mau dikatakan Yesus yang mulia, Yesus yang bersama dengan Bapa, inilah anak yang kukasihi. Ya, nanti sebetulnya diucapkan tapi tidak begitu kelihatan ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus sudah menyelesaikan segala-galanya. Segala kehendak Bapa sudah selesai. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ya. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Namun, saudara-saudara, meskipun Petrus menghendaki buat camping di situ, tetapi Yesus tetap mengajak untuk turun ke bawah. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, seperti tadi lagi dikatakan, awas jangan ceritakan penglihatan ini kepada siapapun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sama dengan perintah Yesus tadi, jangan ngomong-ngomong dulu. Karena kalau ngomong-ngomong sekarang, kamu akan keliru. Nanti baru kamu boleh berbicara sesudah semuanya selesai. Ya. Sesudah Yesus wafat dan bangkit dari kematian. Lalu Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu dikatakan sesudah Yesus bangkit dari kematian. Maka itu menjadi lanjutan dari apa yang pernah kita baca di Injil Matius bab 10, para murid diutus kepada orang-orang atau domba-domba Israel yang tersesat, yang hilang. Menjadi sebuah persiapan nanti pada saat terakhir, pergilah ke seluruh dunia. Saatnya sudah tiba. Saat sekarang ini saatnya belum tiba. Maka Yesus melarang jangan cerita-cerita dulu. Nanti kalau sudah saatnya datang, kamu akan diutus. Itu maka dikatakan kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Elia sudah datang, maka seringkali disebutkan Yohanes Pembaptis adalah Elia yang datang. Apa maksudnya Yesus mengatakan kita turun dulu, kita harus pulang meskipun para murid 3 orang tadi, kita tinggal di sini saja enak, Tuhan, nggak usah pulang. Yesus menghendaki supaya kita kembali ke dunia yang nyata. Ya. Sekarang ini sudah tahu bukan kamu bahwa seluruh perjuangan hidup ini tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan mulia.
Oleh karena itu, kemuliaan itu menjadi sebuah pegangan bagi para murid untuk tetap berjuang di dunia ini dengan sekuat tenaga, karena seluruhnya akan berakhir dalam kemuliaan. Maka para murid kemudian diajak turun untuk menghadapi sebuah kenyataan yang sama-sama dialami, sama-sama dihadapi oleh semua manusia, bahwa semua manusia akan menghadapi banyak cobaan, banyak penderitaan, tetapi kita sudah dibekali oleh janji Yesus bahwa ada kemuliaan yang diperlihatkan oleh Yesus kepada para muridnya. Itulah bab 17. Ya. Lalu apa yang terjadi? Sampai di bawah, Yesus menghadapi para murid yang baru saja menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang sakit ayan, tetapi tidak berhasil para murid menyembuhkan orang sakit itu. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Ya, kita bisa bayangkan, karena kita pernah melihat seorang yang sakit ayan itu bagaimana. Itu kalau kena air, tenggelam pasti mati. "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Jadi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu kurang percaya. Dalam beberapa teks sebelumnya kita sudah belajar, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu akan bisa memindahkan gunung. "Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripada anak itu, sehingga sembuh seketika juga. Kemudian murid-muridnya datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Jadi kata kurang percaya itu di dalam Injil Matius kita temukan ada cukup banyak. Para muridnya itu dididik sampai bertahun-tahun juga kurang percaya. Ketika melihat Yesus memperbanyak roti, juga tidak sampai pada satu kepercayaan, padahal itu suatu peristiwa yang hebat. Ketika Yesus berjalan di atas air, mereka tidak mampu melihat Yesus, mengatakan itu hantu. Ketika Yesus sekarang melihat, ketika murid-muridnya disuruh dimintai tolong menyembuhkan orang sakit kerasukan setan, nggak bisa juga. Karena apa? Yesus mengatakan, "Karena kamu kurang percaya." Maka kata percaya ini menjadi satu kata yang sangat penting di dalam pewartaan Injil. Matius, bahkan Markus itu juga kita temukan banyak murid yang gagal sebetulnya, tidak percaya. Maka ini menjadi juga katekese bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa menjadi murid Yesus pertama-tama adalah percaya, beriman teguh. Dan banyak orang Katolik sekarang ini imannya luar biasa, percaya kepada Kristus. Maka kemudian dikatakan, karena kamu kurang percaya, sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi,
saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman iman yang luar biasa ya, dengan iman dan kepercayaannya. Banyak cerita-cerita tentang keyakinannya, akhirnya apa yang diyakini bisa terjadi. Lalu ayat 21, ini seringkali disebutkan, tetapi hanya ada dalam Injil Matius ini. Ayat 21 di dalam kurung ya. Kita melihat beberapa teks itu ada seringkali ada di dalam kurung. Misalnya di sini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini dalam kurung ya. Kalau kita lihat doa Bapa kami misalnya bab 6, kita lihat bab 6, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, bab 6 ayat 13. Ya. Sudah ketemu, itu juga ada dalam kurung. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa artinya kalau kita melihat di dalam kurung seperti itu? Para ahli kitab suci mengatakan, kalau di dalam Injil ada teks yang dikurung, itu kemungkinan besar ini tambahan dari sesudahnya. Atau mungkin ditambahkan oleh murid-muridnya, murid Matius atau murid yang lain. Nanti kita temukan beberapa lagi di teks yang lain, ada yang di dalam kurung. Di dalam Injil Markus nggak ada, hanya dalam Injil Matius ini. Lukas juga nggak ada. Jadi satu ayat ini, 17 ayat 21, hanya ada dalam Injil Matius. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Satu kata yang mau ditekankan bahwa keyakinan dan kepercayaan para murid itu tidak sehebat yang diajarkan oleh Yesus. Baru saatnya nanti sesudah kebangkitan, para murid baru menjadi yakin seyakin-yakinnya, sehingga banyak yang dibuat oleh para murid pergi ke seluruh dunia, rela mati untuk Yesus. Selanjutnya adalah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus yang kedua. Nanti ada yang ketiga. Dalam Injil Markus ada yang ketiga, tetapi dalam Injil Matius itu ada ditambahkan satu lagi, sampai yang keempat itu bab 26 ayat 1. Pemberitaan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus, tapi tidak terlalu terperinci. Ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ditanya itu yang ada dalam 26 ayat 2. Tetapi di dalam nubuat yang kedua itu lebih panjang. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, sudah sampai di Galilea, tadi pertama Yesus menubuatkan di Kaisaria Filipi. Yang kedua sudah sampai di Galilea karena sudah sampai di Gunung Tabor tadi. Pemberitaan yang kedua itu diberitakan di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Bayangkan. Misalnya saudara kita yang dekat dengan kita mengatakan, sebentar lagi saya mau mati. Wah, luar biasa sedihnya, bukan? Ini kedua kali, nanti ada yang ketiga kali, sampai keempat kali.
luar biasa. Orang yang diharapkan menjadi guru panutan justru menjadi orang yang akan mati di kayu salib. Terakhir, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Jadi orang asing itu siapa? Pada zaman Yesus itu orang asing itu adalah orang Roma. Jadi karena Yerusalem dan Israel itu dijajah oleh Roma, maka mereka harus membayar pajak kepada Roma. Maka Roma menganggap warga negara Israel adalah orang asing. Jadi Kaisar itu memungut pajak dari orang asing tempat mereka menjajah. Karena Roma pada waktu itu sangat kuat sekali, sehingga tidak hanya Israel yang dijajah oleh Roma. Kita melihat ada provinsi-provinsi yang dikuasai oleh Roma, misalnya di Akhaya, di Syria, itu semua dikuasai oleh Kekaisaran Roma. Maka harus membayar pajak. Tapi kenapa kok Petrus yang diajak bicara terus ya? Kok bukan yang lain? Nah, tadi kita melihat uang uang Romawi ya, yang ditayangkan tadi 2 keping. Nah, lalu supaya tidak menjadi batu sandungan, sebetulnya kan rakyatnya tidak harus membayar pajak kepada kaisar, tapi supaya tidak menjadi batu sandungan karena dijajah oleh Roma, maka mereka juga harus membayar kepada orang asing itu. Lalu Petruslah yang menjadi role dari Injil Matius. Petrus kemudian memancing, tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Luar biasa ya. Jadi bagiku dan bagimu itu sesuatu yang sangat, ungkapan yang sangat dekat antara Petrus dengan Yesus. Boleh dikatakan Petrus dan Yesus itu relasinya seperti keping uang. Sisi yang satu gambar Yesus, sisi yang satu gambar Petrus. Jadi begitu dekatnya, begitu eratnya antara Petrus dengan Yesus, sehingga digambarkan sebagai 1 keping dirham. Ya, bayarlah bagimu dan bagiku. Begitu dekatnya Petrus dengan Yesus, begitu besar kepercayaan Yesus kepada Petrus, sehingga banyak peristiwa kita lihat dari awal Injil Matius, begitu dekatnya Yesus dengan Petrus, sehingga beberapa peristiwa itu Yesus selalu mengajak Petrus di dalamnya. Nah, itulah bab 17 yang secara garis besar kita baca menjadi persiapan dari tema yang berikutnya, gereja sebagai perwujudan sempurna dari kerajaan Allah. Ya, itu yang bisa saya ceritakan. Nanti kemudian bab 18 itu menjadi khotbah Yesus yang keempat tentang gereja. Berpindah dari orang Yahudi kepada umat Kristiani.
Gereja yang kokoh yang tadi dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, engkaulah Petrus, batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Gereja yang kokoh. Lalu dijelaskan gereja yang kokoh seperti batu karang itu yang seperti apa? Itulah bab 18, 19 dan seterusnya. Nanti khotbah terakhir bab 24. Jadi gereja mulai dijelaskan bab 18, 19, 20, 21, 22. 23 itu nanti kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi. Lebih menggambarkan ketika Matius menulis Injil. Ya, tentang Farisi yang munafik. Lalu 24, 25 itu khotbah Yesus tentang akhir zaman dengan perumpamaan-perumpamaan. Lalu 26, 27 Yesus menderita sengsara, wafat di kayu salib. 28 Yesus bangkit dari kematian. Selesailah sudah Injil Matius nanti. Terima kasih Pak Heru. Baik. Terima kasih Romo untuk pembelajarannya malam ini. Pas Romo habis kita untuk pertemuan malam ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan Romo untuk pembelajaran minggu depan. Ya, minggu depan itu kita tinggal 3 kali kalau nggak 3 salah. kali pertemuan Romo, 14 kali ya. Tentang garis besarnya saja. Mulai dari gereja yang kokoh itu seperti apa, seperti bab 18 dan bab 19 dan seterusnya sebelum khotbah akhir zaman. Ya, jadi baca aja 18, 19, 20, 21, 22 boleh. 22. Ya, nanti 23 nanti dibaca sendiri itu kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi yang munafik. Lalu seperti kemarin bab 25 sudah mulai dibaca tentang 5 gadis bodoh dan bijaksana dan seterusnya. Baik, Romo. Bapak Ibu, sebagaimana baru saja disampaikan Romo, untuk minggu depan ada banyak bab yang kita harus baca dulu sebelum kita berjumpa kembali, yang menegaskan bagaimana gereja yang kokoh yang sudah didirikan di atas Petrus pada sesi sebelumnya. Bab 18, 19, 20 sampai 22. Bab 22. Semoga kita tetap bersemangat dan punya energi untuk terus belajar karena banyak sekali yang kita dapatkan dari pembelajaran kita malam ini juga. Baik, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Kemudian nanti kita akan mohon berkat melalui gembala kita, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang boleh kami terima dari pembelajaran malam ini. Kami boleh semakin mengenal Engkau dan apa yang Engkau kehendaki atas diri kami. Semoga rahmat-Mu menguatkan kami untuk mampu semakin layak menjadi murid-murid-Mu, mengikuti Engkau dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Semoga apa yang sudah kami dapatkan ini selalu bertumbuh dan berkembang menjadi buah-buah yang semakin banyak. Kami mohon berkat-Mu melalui pengantaraan gembala kami. Tuhan sertamu, dan serta-Mu juga. semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Bapa dan Putra. Matur nuwun Romo, terima kasih Ibu Bapak. Makasih Romo. Sampai ketemu Terima pada kasih, pertemuan Romo. berikutnya. Terima kasih Semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Heru. Sampai jumpa. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berkah dalam. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu panitia.
Terima kasih Romo. Sampai jumpa minggu Kasih Romo. depan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Baru. Mohon Terima pamit. kasih Romo. Terima kasih Romo dan panitia. Terima kasih panitia. Terima kasih kembali, Bu. Terima Sama-sama. kasih panitia. Terima kasih Romo. Turun. Romo hilang. Belum nanya nih Pak Frans. Tuh Ben hari ini. Ya soalnya udah ditanya Ayo, duluan Bapak Ibu. sebelum mulai tadi. Makasih ya Mo. Kalau masih denger sih. Aduh Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Sampai Terima ketemu kasih minggu depan semuanya. Pak Frans. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Silvi. Makasih Yuli. Sama. Jumlah dia mati hukam. Untuk keluar. Iya, mereka baru bekam. Mereka makin. Bu Selvi, Ya, kita tetap stay ya. ya. Saya Bapak Ibu panitia mohon tetap stay untuk nanti kita evaluasi. Untuk Bapak Ibu, monggo kami persilakan untuk live sampai ketemu lagi di minggu depan. Foto ya. Romo, Romo tuh ya. foto. Romo aja dia yang difoto sendiri, Mo. Maaf Pasti, ya, saya tidak menampakkan diri ya. pasti Romo itu dari kamar mandi dia. Langsung kabur dia. Mereka kan nggak dengar juga. Tadi ada yang bertanya, besok Pak Hengkang ya, apa? Hangkeng. Oh, Hankeng. Hangkeng. Ya, dia nanya, Romo besok bisa nutup peti enggak? Aku nggak bilang nggak bisa. Bisa. Masa nutup peti Romo? Besok pergi, Mo? Ya. Besok. Oh, bisa. Heeh. Yuk, bareng.